Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Halo. Nah, Perkenalkan ya, nama saya Lydia Oktaviana. Bisa dipanggil dengan mudah Lydia saja ya. Sebelumnya boleh tahu Mbak ini namanya siapa? kalau nama saya itu Daisy. Nama lengkapnya Daisy Starla. Bagus Iya. ya namanya Daisy Starla. Tapi kayaknya pernah dengar nama Daisy itu nama bunga. Kok kenapa ada Daisy-Daisy-nya gitu? Saya penasaran ini. Iya, jadi Daisy itu karena orang tua saya, terutama ibu itu suka banget dengan bunga Daisy Mbak. Makanya ketika punya anak saya ya, perempuan lagi pengen menamakannya seperti bunga Daisy gitu. Yang kecil bukan sih itu bunga Daisy yang putih, oranye gitu ya? Iya Mbak, gitu ya? kurang lebih seperti kayak saya juga sebenarnya belum pernah lihat, tapi untuk lihat-lihat di foto atau apa karena penasaran dengan arti nama saya, jadi ya seperti itu yang kecil-kecil. Bagus banget namanya Daisy Starla. Mbak Daisy bisa panggil saya terserah, bisa Mbak, bisa Kakak, bisa Ibu, mau yang manggil apa senyaman mungkin. Mbak aja. Mbak aja nih ya. Oh iya, sebelumnya Mbak Daisy ini berasal dari Tegal ya, yang saya tahu. Iya, dari Tegal. Tegal ini berarti Jawa ya di sana ya? Iya, Jawa ikut ke Jawa Tengah juga. Ya. Oh iya, berarti kalau di Tegal pakai bahasa ada apa ya? Aku kayak pernah dengar ada kromo inggil itu, bener? Bener. Oh iya, berarti kalau di Tegal itu karena Jawa itu di sana saya kayak pernah dengar ngapak apa ya? Ya bisa ngapak, bisa juga ada bahasa kromo juga Mbak, kromo inggil gitu. Oh iya, kromo inggil itu ya, yang katanya saya pernah dengar apa itu ya? Enggi kayak gitu-gitu apa ya? Enggi nopo gitu bukan? Iya, enggi nopo itu untuk biasanya kalau kromo inggil itu untuk ke orang tua yang lebih tua atau enggak yang kayak saya ke mbak yang profesi yang profesional gitu. Oh, berarti kalau misal ke temannya Mbak Desi apa? Kromo inggil atau apa ini? Kalau saya ketemunya itu paling biasanya pakai ngoko sih Mbak, pakai ngapak juga gitu. Ngapak. Soalnya saya kurang tahu ya, karena saya kan asli Jakarta ya, jadi Betawi. Tapi ada mbah saya itu Jawa, tapi ya walaupun kan jarang banget ketemu, jarang sekali ketemu, jadinya saya nggak tahu bagaimana itu ya. Mbak Desi, sebelumnya pernah melakukan konseling belum? Kalau saya belum pernah Mbak, ini pertama kali melakukan sesi konseling. Jadi saya kasih tahu dulu ya, konseling itu apa. Jadi konseling itu kegiatan, bisa di bahasa mudah saja ya, dengan bahasa mudah, kegiatan mengeluarkan unek-unek, bisa bercerita dengan leluasa dengan seorang ahli profesi yang bernama konselor. Nah itu saya konselor ya. Kalau Mbak Desi ini dalam konseling itu sebagai klien, seperti itu ya, bisa dimengerti? Bisa Mbak. Nah lalu tenang saja, Mbak Desi itu jangan khawatir jika bercerita dengan saya, karena saya sebagai konselor itu memegang asas kerahasiaan. Maksudnya itu klien bercerita apa saja pasti terjaga ceritanya ya, jadi aman, tidak akan bocor ke siapapun ya. Nah oh iya, di konseling ini tuh ada durasi dalam konseling loh. Kira-kira Mbak Desi mau berapa menit? Nggak usah lama-lama lah Mbak, 15-an, 15-19 menit. Oh iya, mau 15 menit saja? Iya, 15 menit sajalah cukup. Oke. Sebelumnya Mbak Desi ini sudah nyaman belum posisinya kayak gini? Iya, udah nyaman Mbak. Ya, apa mau menyender atau seperti apa? Nggak usah, udah nyaman. Ya, dinyamankan ya duduknya ya. Oh iya, bagaimana keadaan Mbak Desi saat ini? Apakah happy atau lagi ada apa gitu? Saya kurang happy sih Mbak, karena lagi banyak pikiran, ada karena bimbang juga gitu. Kenapa? Kurang happy itu kenapa? Ya jadi saya itu kan, saya mau cerita aja langsung ya Mbak. Iya, di sini itu kan saya punya pacar, dan hubungan ini juga udah
berjalan 3 tahunan gitu, udah 3 tahun lamanya. Nah, terus pacar saya juga udah ada niatan untuk serius kepada saya, cuman ibu saya itu nggak belum merestui hubungan ini untuk ke jenjang serius gitu mbak. Kenapa itu kira-kira, kenapa belum ada restu itu karena apa? Ya itu jadi tuh perbedaan antara ibu saya lebih bukan nggak suka gimana ya mbak, saya juga bingung. Ibu saya itu lebih ke mempermasalahkan dengan ibu pacar saya. Jadi ibu pacar saya itu kayak berbeda dengan ibu saya. Berbedanya apa ini? Saya belum mudeng yang dimaksud berbeda ini. Jadi kayak misalkan gaya pakaiannya atau gaya hidupnya juga beda mbak. Kayak ibu saya kan sukanya pakai gamis gitu ya mbak, pakai gamis. Terus juga tapi sedangkan ibu pacar saya itu kadang ke bukan pasar, ke ikut senam aja masih berani pakai baju lepton atau enggak ya kayak orang ABG gitu loh, anak-anak ABG enggak malu, padahal kan udah usia ibu-ibu. Sedangkan ibu saya itu kayak sedikit mempermasalahkan dengan gaya pakaian ibu pacar saya yang seperti itu. Oh seperti itu. Apakah ada lagi? Ya ada lagi sih mbak, karena perbedaan suku juga ya, karena pacar saya kan dari Bogor, sukunya suku Sunda, sedangkan saya kan dari Tegal, sukunya suku Jawa. Itu juga yang jadi kayak permasalahan. Tapi selain itu juga ada kayak ibu saya lebih kepenginnya saya punya jodoh, punya suami itu yang dari keturunan Gus atau enggak pesantren gitu, yang religiusnya lebih tinggi dari saya, dari keluarga saya juga. Sedangkan pacar saya juga bukan keturunan seperti itu, bukan dari Gus atau pesantren gitu mbak. Oh jadi orang tua mbak ini pengen yang calon suaminya itu pengen yang lulusan pesantren atau enggak yang keluarga Gus Ustad gitu ya? Oke mbak, seperti itu. Apakah sudah pernah dibicarakan dengan orang tua? Ya, udah pernah mbak. Saya juga tipe orang yang sering cerita ke ibu saya, terutama ke orang tua. Tapi itu ibu saya yang mempermasalahkan hal seperti itu, yang terkait gaya pakaian ibunya, terus suku juga, sama yang Gus itulah, yang pesantren itu. Sedangkan pacar saya juga kayak, karena kan di keluarga saya emang religiusnya juga lumayan ketat ya mbak, lumayan ketat lah itu. Kayak ibu saya juga sering kayak datang ke pengajian gitu, makanya lebih sering pakai gamis, lebih suka pakai gamis, berbeda dengan ibu pacar saya. Jadi permasalahannya di situ ya. Berarti kan jika saya dengar dari cerita Mbak Daisy, karena orang tuanya, karena latar belakang dari keluarga pacarnya Mbak Daisy berarti. Oke mbak, kayak kurang lebih seperti itu yang dipermasalahkan ibu saya. Apakah pacar Mbak Daisy sudah belajar mungkin pesantren untuk bisa menikahi Mbak Daisy, itu sudah belajar di pesantren mengaji itu untuk meyakinkan orang tua Mbak Daisy mungkin? Udah ada mbak, kayak pacar saya udah ada usahanya, kayak udah belajar tentang agama, memperdalam agama. Kayak misalnya contohnya ada kayak Habib Syekh datang, atau ada acara Habib Syekh, dia itu suka datang ke acara-acara seperti itu gitu loh, sebagai bentuk kayak ya ibaratnya effortnya dia untuk memperjuangkan saya juga kali ya mbak. Oh, iya. Apakah orang tua Mbak Desi tahu jika pacar Mbak Desi udah ada usaha nih buat meningkatkan religiusnya? Mbak, kayak saya kan juga terbuka sama orang tua saya, apalagi ibu saya gitu kan. Saya pasti cerita apa yang saya alamin gitu. Dan cuman ya itu, ibu saya itu masih kayak belum merestui, mungkin karena emang mindset orang tua kali ya mbak. Dan ibu saya itu emang bener-bener pengen saya itu punya suami yang keturunan dari Gus atau Ustadz atau ya seperti itulah mbak, yang pokoknya agamanya itu bagus gitu. Oh, jadi sudah dibicarakan dan ternyata orang tua Mbak Desi tetap punya pemikiran dan
harapan Mbak Desi menikah dengan itu ya yang lulusan pesantren atau anak bus gitu ya? Iya mbak, seperti itu. Sebenarnya pacar saya juga baik banget mbak sama saya, kayak nggak pernah kasar, sayang tulus juga sama saya, benar-benar baik lah gitu. Pekerjaan juga dia udah mapan gitu, udah dia jadi sekretaris 2 di perusahaan. Selain itu juga dia punya bisnis online gitu lah mbak, jadi kan ya saya udah nyaman dari hatinya dia, baik, terus juga pekerja juga mapan. Akhirnya kan saya juga udah hubungan 3 tahun juga udah cinta lah ya mbak. Cuman nggak tahu kenapa ibu saya itu masih kurang serg lagi sama dia, nggak tahu apa yang membuat ibu saya seperti itu ke pacar saya. Oh, keren nih ya, pacar Mbak Desi kerjaannya sekretaris 2 dan punya bisnis online ya. Nah itu, jadi dari segi sifat dan watak Mbak Desi sudah sangat menyukainya dan sangat dalam ya perasaannya ya. Terus dari segi pekerjaan juga Mbak Desi juga menyukainya ya. Udah oke lah ya bisa dibilang ya, udah mantap ya kerjaannya. Berarti di sini mungkin bisa Mbak Desi tuh lebih mendekatkan orang tua Mbak Desi dengan pacar Mbak Desi lagi, mungkin sering-sering dipertemukan ya di acara-acara, mungkin makan bersama di luar gitu ya. Mbak Desi bisa bercerita lagi kepada orang tua Mbak Desi bahwa pacar Mbak Desi itu sudah memiliki progres, sudah ingin meningkatkan religiusitasnya gitu kan. Juga mungkin Mbak Desi bisa menjelaskan kepada orang tua Mbak Desi bahwa belum tentu calon suami jika dari lulusan pesantren itu yang terbaik, kan itu menurut versinya orang tua Mbak Desi ya. Mbak Desi juga berhak memilih calon suami sendiri ya, menurut kenyamanan hati Mbak Desi ya. Iya, jadi Mbak Desi bisa meyakinkan lagi kepada orang tua Mbak Desi bahwa pacar Mbak Desi ini orang yang sangat baik seperti itu ya, dan dari pekerjaannya juga sangat oke. Jadi sudah pasti apa ya, bisa dibilang sudah tertata lah untuk misal Mbak Desi bisa menikah dengan pacar Mbak Desi, maka biaya hidupnya ya bisa nggak bingung gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya dengan mudah ya. Ya mungkin seperti itu saran yang bisa saya berikan untuk solusi Mbak Desi ya. Ya, terima kasih mbak atas saran yang mbak berikan kepada saya, dan pastinya nanti akan saya terapkan ke ibu saya. Semoga ibu saya dengan bisa berubah, bisa mengerti saya lebih baik lagi. Iya, amin, amin, sama-sama. Semoga pacar Mbak Desi cepat mendapatkan restu ya dari orang tua Mbak Desi ya. Saya mengerti kok perasaan Mbak Desi seperti apa. Pasti ya banyak bimbang, banyak pikiran, dan pasti ya gimana ya, namanya sudah sayang banget tapi belum dapat restu kan pasti ada gelisah, ada takut juga, khawatir ya. Ya sepertinya sudah lebih dari 15 menit ini sesi konselingnya. Bagaimana, mau ada tambahan waktu atau mau ada sesi konseling di lain waktu? Sepertinya cukup kali ya mbak. Saya juga sudah lega, udah plong hatinya, nggak ada gelisah lagi ya, dan mbak juga udah memberi saya saran. Jadi saya cukupkan konseling ini, sepertinya cukup. Oh iya, sudah cukup ya. Ya, terima kasih ya Mbak Desi sudah datang untuk konseling kepada saya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mbak Desi ya. Ya, terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Mbak telah mendengarkan cerita saya dan memberi saya saran. Terima kasih ya Mbak, sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit ya Mbak. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak Desi. Ya.